Apakah benar terjadi perkembangan? Memang benar, saudaraku ya. Orangnya sama, tapi mengapa Alkitab menulisnya berbeda? Ya, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu esa. Ya, maka namanya pun pasti satu. Aku akan menempatkan namaku untuk selamanya. Dalam bait ini ya, di Yerusalem, kita ingat lagi apa yang lalu sudah kita bahas sedikit ya tentang nama yang menyelamatkan, karena makna gramatikal kata Yesua. Jadi kata Yesua kalau secara etimologis diperiksa, ternyata Yesua itu sebetulnya maknanya itu keselamatan. Jadi orang nggak bisa begitu saja memenggal Y-nya itu adalah Yahweh, kemudian Suanya adalah Juru Selamat, karena satu kata ini sudah berarti keselamatan atau dia menyelamatkan gitu ya. Maka hal ini juga dapat menjadi pemicu banyak orang Kristen tidak memahami bahwa nama Yesua sebenarnya berasal dari Yahweh dan Sua. Ya, karena kata Yesuanya itu punya arti keselamatan, maka mereka bilang, nggak bisa dong. Masa dipecah gitu, Y-nya itu Yahweh, Suanya itu mata. Padahal ini adalah keselamatan gitu ya. Nah, kata Sua sendiri sebetulnya artinya keselamatan, saudara-saudaraku. Ya, artinya keselamatan. Nah, kalau begitu, bagaimana untuk menjelaskan hal ini, saudara-saudara? Ya, maka kalau betul ini dari Yahweh dan Sua, maka diperlukan penjelasan linguistik. Nah, tentang perkembangan bahasa Ibrani. Ketika kita tahu bahwa bahasa Ibrani mengalami perkembangan, maka kita tahu bahwa kata Yesua yang diberikan kepada Yahweh Ben yang berinkarnasi jadi manusia, diberikan nama itu oleh Gabriel kepada Maria maupun kepada Yusuf, Yesua, berilah dia nama Yesua. Maka kita tahu waktu kita punya bukti bahwa bahasa Ibrani mengalami perkembangan, kita tahu bahwa Yesua itu sebetulnya punya makna Yahweh dan Sua gitu ya. Jadi ini Yesua, Yesua itu artinya Yahweh is salvation, tapi untuk ini banyak orang bilang nggak bisa. Yesua aja udah salvation aja, nggak ada Yahweh-nya, katanya gitu. Oke ya, sudah ngerti maksudnya ya. Jadi kita lihat, apakah benar ada perkembangan bahasa ejaannya maupun tulisan Ibrani? Apakah benar terjadi perkembangan? Memang benar, saudaraku ya. Bukti-bukti menyatakan ada Ibrani yang pertama, yaitu Ibrani simbol, kira-kira hingga tahun 1500 sebelum Masehi. Ini Ibrani simbol ya. Alefnya seperti ini, betnya seperti ini, gimelnya seperti ini, dan ini he-nya itu seperti gambar orang ya, dan vau-nya itu seperti ini ya. Ya, nah, saudara seperti paku ya. Ini orang. Nah, jadi yudnya seperti ini, tangan ya, yud he wow he. Jadi ada tangan orang yang terpaku gitu ya. Nah, saudara jadi lihat ini adalah Ibrani simbol. Dulu orang Ibrani ya pakai begini kalau menulis pakai simbol-simbol ya. Kemudian ada Ibrani Paleo, Ibrani klasik kira-kira abad 2 sampai 6 Masehi. Seperti ini, huruf Yud He Vav He-nya seperti ini, Yud He Vav He-nya ya. Dan kemudian ada lagi Ibrani Aramaik. Ini abad 4 sebelum Masehi sampai dengan abad pertama Masehi ya, itu dipengaruhi oleh Aramaik. Ibrani dipengaruhi oleh Aramaik. Dan ini huruf-huruf Aram ya, ketika disalin ke dalam bahasa Ibrani, maka bahasa Ibrani itu terpengaruh oleh bahasa Aram ya. Dalam artian ada banyak kata-kata Aram dalam Perjanjian Baru misalnya. Kemudian ada juga bukti-bukti bahwa kata Aram itu kata sandangnya, de-nya dalam bahasa Inggris, sangnya dalam bahasa Indonesia itu ditaruhnya di belakang ya, elaha itu hak yang di belakang itu dari Eloah, jadi hak Eloah jadi elaha gitu ya, atau hak Elohim jadi elaha. Nah, Eloha. Oke. Nah, saudara, kemudian ada bahasa Ibrani Masoretik. Ini adalah kaum Masorah memberi tanda baca sehingga ada kesan tertentu, ada tanda tertentu yang menyebabkan huruf Yud He Vav He itu akhirnya harus dibaca Yehuwah, 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 dan lama-lama orang mentransliterasinya jadi Yehovah, Yehovah gitu ya. Nah, yang orang Jerman ditransliterasi
transliterasi jadi Jehovah, ya. Nah, ini dia bahasa Ibrani Masoretik, ya, bahasa Ibrani yang diberi tanda baca. Oke. Nah, kemudian ada Modern Hebrew. Ini bahasa Ibrani yang modern, yang tanpa tanda baca, Ibrani gundul, ya. Hanya orang yang biasa membaca, dia pasti bisa membaca, ya. Oke, kita ngeraba-raba mungkin, ya. Tapi orang yang biasa membaca itu pasti bisa membaca. Nah, kecuali baca Alkitab, rata-rata karena udah terbiasa dengan Ibrani Masorah, ketika kita baca Alkitab dari Ibrani gundul pun masih bisa, ya. Karena kita membiasakan diri. Nah, oke, saudara. Jadi dari pemahaman mengenai perkembangan bahasa nanti ya akan dijelaskan di sini. Ternyata kitab suci PL kita, kitab suci Tanakh ya, yang ditulis dalam rentang waktu 1500 sampai 400 tahun sebelum Masehi, itu mengalami fenomena perkembangan bahasa. Sehingga didapati bukti, ada bukti jelas sekali dalam Esra 3 dan Sakaria 6 ayat 11 ya, tentang perubahan ejaan antara nama satu orang yang bernama Yehosua ben Yehosadak, atau nama orang itu dalam ejaan Ibrani Aramaik adalah Yesua ben Yosadak, ya. Nah, orangnya sama, tapi mengapa Alkitab menulisnya berbeda, ya? Yang dalam kitab Esra itu ditulisnya Yesua ben Yosadak, sedangkan dalam kitab Zakaria itu Yehosua ben Yehosadak. Karena apa, saudaraku? Karena masing-masing penulisnya, meskipun keduanya berbahasa Ibrani, namun berbeda masanya, ya. Jadi keduanya mengalami perkembangan bahasa, saudara-saudaraku. Sama seperti nama saya Yahya itu, ketika dibaca oleh orang bank, pasti dia baca nama saya salah. Dia bacanya Jakja. Mengapa? Karena saya lahir pada masa yang berbeda dengan petugas bank itu. Saya lahir tahun 55, sedangkan petugas bank itu mungkin lahir tahun 83-an setelah ejaan yang disempurnakan ada. Nah, sekarang kita pakai ejaan bahasa Indonesia, EBI, ya. Nah, kata J itu dulu pada zaman saya lahir itu dibacanya Y, dibacanya Y. Jadi Yahya ditulisnya pakai J-A-H-J-A. Tapi sekarang orang membaca kata itu jadi Jahja, bukan Yahya. Nah, ini yang disebut perkembangan bahasa. Sehingga ada orang penulis Alkitab yang menulis orang yang sama dengan tulisan Yesua ben Yosadak, tapi ada orang lain penulis Alkitab juga, dan itu sah tertulis dalam Alkitab dengan nama Yehosua ben Yehosadak. Nah, artinya duanya mengalami perkembangan bahasa. Ini saya beri penjelasannya. Esra 3 ayat 2, ini Ibrani yang terpengaruh Aramaik, ya. Orangnya sama, tapi ditulisnya seperti ini, ya. Yesua ben Yosadak. Nah, sedangkan Zakaria 6, ini juga Alkitab. Ini juga kitab suci. Jadi nggak bisa orang bilang, yang ini bukan kitab suci. Ya. Nggak bisa. Dua-duanya sah menulis orang yang sama dengan cara penulisan yang berbeda. Yang ini Yehosua ben Yehosadak. Nah, ini tulisannya, transliterasinya kira-kira begini, Yehosua ben Yehosadak. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kalau begitu, artinya ini Y sama dengan Yeho. Karena sisa suanya saja, kan? Oke? Nah, yo di sini sama dengan Yeho juga. Karena orangnya kan sama. Betul nggak, saudara-saudara? Kalau ini Yesua ben Yosadak, di sini Yehosua ben Yehosadak, artinya Y sama dengan Yeho, Yo juga bisa jadi Yeho. Nah, Yeho itu dari apa sih? Itu dari kalangan Masorah yang menulis nama Yahweh itu dengan tambahan huruf-huruf hidup yang menyebabkan dia dibacanya Yehoah, Yehoah, Yehoah. Kalau lama-lama ditransliterasi jadi Yehoah, Yehoah, Yehoah. Seperti ini, saudara-saudaraku. Dan Yeho-nya itu apa? Yeho-nya adalah kependekan dari Yehoah. Sama seperti kata Yahweh, Yah-nya adalah kependekan dari Yahweh. Nah, haleluya. Itu pujilah Yahweh. Yah-nya itu adalah kependekan dari Yahweh. Nah, saudara-saudara, artinya apa?
Artinya, kalau kata Yesua ini diurai menjadi Yehosua, itu nggak salah. Dan kalau Yehosua ini diganti menjadi Yahsua, itu juga nggak salah, ya. Karena ini adalah Ibrani, ya, klasiknya itu seperti ini dulu. Sebelum ada huruf Yehowa, ya, yang diberi tambahan bunyi oleh orang-orang Masorah, maka dia adalah Yah, asalnya Yah gitu. Ya, ketika ditambah huruf-huruf hidup orang Masorah supaya tidak terdengar Yahweh gitu. Jadi terdengarnya itu seperti Adonai gitu, AOA gitu ya. Maka akhirnya Yah itu jadi Yeho gitu. Nah, Yahweh itu jadi Yehoah, Yehoah, Yehoah. Nah, jadi saudara-saudaraku, intinya adalah Yesua ini bisa yang kita katakan dia adalah Yahsua. Nah, kalau begitu benarkah ternyata penulis buku ini, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, yaitu Douglas, dia membenarkan hal itu. Jadi begini dia tulis, nama Yesus bukan gelar tok bagi penyandang nama itu. Arti nama itu, bentuk Yunani-nya, ini salah nih, bukan bentuk Yunani, bentuk Ibrani-nya, Yosua atau Yesua. Jadi Yo dan Ye itu sama kan ya? Y dengan Yo sama kan ya? Jadi bentuk Ibrani-nya Yosua atau Yesua. Nah, bentuk Ibrani-nya Yosua atau Yesua, sorry, ya, ialah Yo-nya itu jadi Yahweh atau Y-nya Yesua, Y-nya jadi Yahweh, Sua-nya juru selamat, ya, Yahweh keselamatan, Yahweh juru selamat. Nah, itu dia buktinya. Ketika kita mengerti bahwa ada perkembangan bahasa, maka nggak jadi masalah apakah orang akan memanggil nama Tuhan kita, ya. Kebetulan nama Tuhan kita sama dengan nama orang ini nih yang ada di kitab Esra dan kitab Zakaria. Kebetulan sama, ya. Sehingga kita itu bisa memanggil nama Tuhan kita itu Yesua, kita juga bisa memanggil nama Tuhan kita Yehosua, kita bisa juga memanggil nama Tuhan kita Yahsua, terserah pada bagaimana kita melafal. Saudara mau melafal pakai bahasa Inggris, Jesus, ya silakan saja. Karena itu pun soal perkembangan bahasa. Bagaimana dari bahasa Ibrani berkembang menjadi bahasa Inggris, ya, berkembang disalin ke dalam bahasa Inggris, dan orang Inggris itu punya hak untuk mentransliterasi baik bunyinya maupun penulisannya. Jadi setiap bahasa punya hak untuk mentransliterasi. Ya, dalam bahasa Korea, dalam bahasa China itu jadi Yesua, Yesua, ya. Dalam bahasa apa namanya Tajikistan kalau nggak salah jadi Isa, tapi Isa-nya beda dengan Isa yang di Quran, ya. Nah, mungkin Tajikistan itu karena terpengaruh bahasa Arab, ya, jadi dia panggilnya Isa, tapi itu semua adalah hak transliterasi dari masing-masing bahasa tersebut, saudara-saudara. Oke, nah, jadi sekarang kita beralih ke bab yang baru ini yang belum kita bahas, saudara-saudara. Karena Tuhan kita itu Echad, ya, nama yang menyelamat bagian 3 nih masih, karena Tuhan kita itu Echad, ya, 1, Ulangan 6 ayat yang keempat, Esa, ya. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa, ya. Maka namanya pun pasti 1, ya. Zakaria 14 ayat 9 dikatakan, ya. Zakaria 14 ayat 9, Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu dia adalah Yahweh yang Esa, yang 1. Dan namanya pun Esa, namanya pun 1, gitu, saudara-saudara, ya. Jadi namanya nggak banyak, namanya 1. Tuhan kita tuh namanya 1. Hanya nanti saudara akan tahu bagaimana itu sebetulnya adalah nama korporat, ya, dari Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu ya. Nah, nama yang menyelamatkan pun hanya 1. Nama yang menyelamatkan itu hanya 1, yaitu Yahweh. Ya, sebab Yesua itu artinya Yahweh Sua. Jadi kalau kita bersandar keselamatan kita itu berdasarkan karya penebusan Yesua, bukan berarti kita menolak nama Yesua. Waktu kita berkata yang menyelamatkan saya itu nama Yahweh, tidak, kita tidak sedang menolak Yesua. Karena dalam kata Yesua,
inherent, termaktub ya. Dalam kata Yesua include di dalamnya Yahweh, Yahweh Sua gitu. Nah, jadi nama yang menyelamatkan hanya satu, yaitu Yahweh. Bukan berarti saudara sedang menolak Yesua ya. Karena dalam Yesua ada kata Yahweh Sua. Ya, seperti yang Yesua katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi dalam Yesua ada Yahweh-nya. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi namanya pun satu, saudara-saudaraku, ya. Ya, kalau aku dan Bapa adalah satu, namanya pun satu gitu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Oke? Nah, jadi saudara-saudara, ketika saudara berkata nanti bahwa nama yang menyelamatkan adalah Yahweh, pikiran saudara harap jangan terkooptasi, jangan terbelenggu oleh pendapat bahwa Yahweh itu hanya Bapa gitu ya. Tidak, Yahweh adalah nama korporat dari Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang esa itu namanya adalah Yahweh. Dia bisa Yahweh Sang Bapa, Yahweh Sang Putra, Yahweh Sang Roh Kudus. Nah, ketiganya itu namanya adalah Yahweh, ya. Nah, itu namanya Yahweh. Tapi kita nggak bilang kita nggak usah sampai bilang tiga pribadi, karena kata pribadi itu sendiri memang tidak ditemukan ya secara gamblang gitu. Hanya ada satu kutipan dari James mengatakan dari kata substansia itu diterjemahkan jadi pribadi. Namun Alkitab versi lain tidak menerjemahkan itu sebagai pribadi. Nah, hal ini yang menyulitkan banyak orang. Sampai sekarang rahasia mengenai Trinitas itu masih jadi rahasia yang terus-menerus diperdebatkan. Jadi kita harus tahu saja apa yang Alkitab katakan. Kalau ada Bapa, Putra, Roh Kudus, kita percaya. Tapi kalau Alkitab juga menyatakan bahwa nama Yahweh, nama yang menyelamatkan, kita juga percaya. Hanya jangan tergiring pikiran saudara bahwa yang menyelamatkan tuh Yahweh Sang Bapa gitu, bukan ya. Yang menyelamatkan kita adalah Yahweh secara keseluruhan. Bapa merencanakannya, Anak melaksanakannya, Roh Kudus menerapkan dalam hidup kita sehingga kita bisa jadi percaya, kita bisa menghidupkan karya Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita itu karena Roh Kudus berkarya di dalam kita. Nah, jadi Yahweh secara korporat itu yang menyelamatkan kita, saudara-saudara. Ya, jangan sampai lupa hal itu ya. Oke, jadi nanti kita bisa diskusi mungkin ya kalau ada waktu. Inilah yang menjadi pegangan kuat bagi orang Kristen untuk tidak membuang perjanjian lama. Banyak orang membuang perjanjian lama. Ada yang tahu mungkin ajaran siapa? Ajaran Marcion. Ajaran Marcion itu membuang perjanjian lama. Ya, dia mengatakan Tuhan di perjanjian lama adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang menuntut, gigi ganti gigi ya. Tuhan yang memberikan hukum-hukum yang tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga itu adalah Tuhan yang jahat. Waktu Yesus datang, dia itu mengalahkan Tuhan yang perjanjian lama itu, katanya. Ya, jadi keras sekali ya perkataannya Marcion ini ya. Tuhan perjanjian lama itu dimasukkan ke Hades, katanya. Dan dia menyampaikan dalam Perjanjian Baru sebagai Tuhan yang baik. Bahkan Perjanjian Baru yang dipakainya hanya Injil Lukas dan Kisah Rasul itu para kaum Marcion itu ya. Nah, ini yang jadi pegangan kita bagi orang Kristen untuk tidak membuang Perjanjian Lama, karena ternyata kata Tuhan, nama Tuhan kita Yesus atau Yesua itu adalah Yahweh Sua, dan kata Yahweh adanya dalam Perjanjian Lama, banyaknya dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru itu kutipan-kutipan Perjanjian Lama muncul. Ya. Nah, terus dikit lagi. Sebab bahkan dalam Perjanjian Lama sekalipun Yesua selalu tampil. Sebetulnya Yesua dalam Perjanjian Lama tampil, ya, berteofani. Teofani itu apa? Dia Tuhan, Theo itu Tuhan, tapi menyatakan diri dalam rupa manusia gitu.
Nah, ini bukan berinkarnasi. Sebelum berinkarnasi, dia bisa berteofani. Tuhan itu bisa berteofani sama seperti malaikat. Malaikat itu makhluk roh, tetapi dia bisa menampilkan diri ya sebagai seperti manusia. Kadang-kadang terlihat seperti ada sayap, kadang-kadang terlihat seperti nggak punya sayap dalam gambaran-gambaran Alkitab ya. Itu dia, itu berteofani namanya. Pada waktu memperkenalkan diri, kadang-kadang bisa terlihat seperti manusia biasa. Waktu Tuhan berteofani menampilkan diri kepada Abraham, ya, sebagai 3 sosok yang persis seperti manusia biasa. Waktu duanya menampilkan diri kepada Lot, ya, sebagai 2 sosok yang persis seperti manusia biasa gitu. Lot itu menyambutnya ya. Nah, saudara-saudara, jadi jangan lupa bahwa Yesua ternyata dalam perjanjian lama itu sering tampil berteofani. Sebagai apa? Sebagai malaikat Yahweh. Jadi sebelum Yahweh Hak-Davar itu berinkarnasi, siapa Yahweh Hak-Davar? Yahweh Hak-Davar itu yang nanti ketika berinkarnasi jadi Yesua ya. Sebelum Yahweh Hak-Davar, Yahweh Sang Firman berinkarnasi sebagai manusia, dia sering berteofani dalam wujud malaikat Yahweh gitu. Malaikat Yahweh ya, bukan malaikat saja, malaikat Yahweh atau malaikat Elohim. Nah, bandingkan perkataan Yesua kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Jadi waktu Yesua bilang kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu kepengen buktinya, maka mereka harus membaca ya saat-saat Yesua berteofani, ya menampilkan diri, menemui para leluhur Abraham, ya menemui Ishak, menemui Yakub, ya. Nah, itu adalah malaikat Yahweh yang bergumul dengan Yakub, itu malaikat Yahweh, saudara-saudara, ya. Jadi itulah yang menjadi bukti bagi Yesua. Pada Yesua memang udah dari kekal, tapi kalau pada zaman Abraham saja, kalau mau tahu buktinya, yaitu waktu malaikat Yahweh menemui Abraham, ya itu adalah saat Yesua berteofani. Belum Abraham ada, aku ada, kata Yesua kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu. Bandingkan Wahyu 1 ayat 8. Nah, ini Yesua berkata kepada para ahli Taurat, orang Farisi. Mereka bilang, Bapak kami itu Abraham. Ya, tapi Tuhan bilang, ya, kalau kamu bilang bapakmu Abraham, kamu pasti percaya kepadaku. Ya, lalu sebab aku ada sebelum Abraham ada. Wah, mereka marah sekali gitu ya. Ya, padahal Yesua memang dari kekal sudah ada. Kecuali waktu dia inkarnasi dari firman menjadi daging. Nah, dalam Yesua HaMasiah ini ya umurnya baru 30 tahunan gitu ya pada waktu bertemu dengan orang-orang ini ya. Mereka makanya marah, umurmu tuh baru berapa? Katanya, kamu kok bilang sebelum Abraham ada aku ada. Padahal karena dia adalah Yahweh Ha-Ben, Yahweh Sang Putra. Makanya dia bisa berani bilang bahwa sebelum Abraham ada, dia ada gitu. Bahkan pada zaman Abraham dia menampilkan diri berteofani, bukan dalam daging seperti ini berinkarnasi ya. Jadi saudara harus bedakan, Yesua pernah berteofani nggak? Pernah dalam perjanjian lama. Kapan dia berinkarnasi? Hanya dalam perjanjian baru. Waktu dia dikandung oleh Maria, dilahirkan oleh Maria, dia berinkarnasi ya. Oke. Nah, saudara, jadi bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 8, coba ya. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Yahweh. Yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Kalau Yesua hanya manusia biasa, dia tidak mungkin akan mengatakan dialah Alfa dan Omega. Gitu ya. Ya. Jadi Wahyu 1 ayat 8 ini Yesua sedang berkata nih dalam ayat sebelumnya, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan dia mengutip firman Yahweh, karena dia sendiri adalah Yahweh, ya, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara, bandingkan lagi coba dengan ayat 11. Apakah Yesus mengatakan hal yang sama? Ya. Ya, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Ayat 11. Yang berkata, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh gereja di Asia. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikea. Jadi di sini Yesua berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang ada, yang sedang ada, dan yang akan datang. Jadi dia dulu sudah ada, sekarang sedang ada, dan yang akan datang dia pun ada. Itu saudaraku, dia Tuhan yang kekal ya. Bandingkan lagi dengan pasal 21 ayat yang ke-6. Maaf, justru mengatakan hal yang sama di sini. Kemudian Yesua berkata kepadaku, Yohanes, sudah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku akan memberi minum dari sumber air kehidupan dengan cuma-cuma kepada siapapun yang haus. Yesua berkata kepada Yohanes, sudah selesai Yohanes, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terakhir, bandingkan dengan pasal 22 ayat 13 dalam kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 13, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Jadi Yesua itu Tuhan yang kekal, saudara-saudaraku. Dalam nama apa sebelumnya? Dalam nama Yahweh. Yahweh Hak-Ben. Yahweh Sang Putra. Dalam kekekalan dia sudah ada ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sedikit lagi, teofani Yesua sebagai malaikat Yahweh. Kalau saudara mau lihat kejadian-kejadiannya, kapan-kapannya, itu dalam Kejadian 22 ayat 11 contohnya ya. Tetapi dari langit berserulah malaikat Yahweh kepadanya, Abraham, Abraham. Abraham menjawab, ini aku. Lalu malaikat Yahweh berfirman, jangan bunuh anakmu Ishak. Gitu ya. Yuk kita lihat Kejadian 22 ayat 11. Nah ini dia dari langit. Malaikat Yahweh itu berkata, Abraham, Abraham. Siapa dia? Dia adalah Yesua, saudara-saudaraku. Ya, dia adalah Yesua yang berteofani. Ya, oke. Jangan bunuh anakmu. Kemudian, Keluaran 3 ayat yang kedua. Di sini malaikat Yahweh menemui Musa. Berarti Yesua waktu masih, sebelum jadi Yesua, waktu masih Yahweh Hak-Ben, Yahweh Hak-Davar, dia menemui Musa. Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya, kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari tengah-tengah semak belukar. Musa melihat semak belukar itu menyala, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Nah, Keluaran 3 ayat yang kedua. Ya, di tengah-tengah nyala api itu ada teofani. Ya, Yahweh Hak-Ben menampakkan diri kepada Musa. Ya, ya. Jadi Yahweh Hak-Af, Yahweh Sang Bapa itu selalu ada di surga. Yahweh Hak-Ben ini yang selalu diutus ke bumi, dan nanti Yahweh Hak-Ruah juga yang diutus ke bumi gitu ya. Dan satu-satunya peristiwa di mana Yahweh Hak-Af itu ikut serta adalah pada perjumpaan Yahweh secara korporat dengan Abraham gitu. Satu-satunya kesempatan itu ya, Yahweh Hak-Af itu berteofani. Nah, yuk nanti kita lihat ya. Ketika Tuhan berteofani menampakkan diri kepada Abraham di sini nih, Kejadian 18 ayat 2, ini tiga ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tampil di sana. Ketika mengangkat wajahnya, Abraham ini mengangkat wajahnya dan melihat, tampaklah 3 orang berdiri di hadapannya. Jadi teofani dari malaikat Yahweh itu menampakkan diri sebagai 3 orang gitu ya, berdiri di hadapannya. Jadi kelihatannya seperti manusia, seperti orang. Melihat itu, Abraham berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka dan bersujud. Saya ambil gambar yang bersujud, tapi nggak dapat gambar selanjutnya, saudaraku, di mana Abraham kemudian setelah bersujud lalu melayani. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini dia Yahweh secara korporat berteofani menemui Abraham, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Ini Yahweh yang Echad, yang satu, ini Tuhan yang satu, ya. Karena Yesua berkata, aku dan Bapa adalah satu, ya.
Ruah juga sebetulnya aku Bapa dan Ruah juga adalah satu gitu ya. Ini adalah satu Tuhan, tapi pada waktu menemui Abraham terlihat seperti ada 3 orang gitu ya. Nah tentu ini adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya. Namun saudara-saudara, Bapa ini hanya 1 kali saja melakukan penampakan di sini, karena selanjutnya kepada Lot nih, dan kepada Lot, Kejadian 19 ayat 1 itu hanya berdua. Utusan itu datang ke Sodom. 2 utusan itu datang ke Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, lalu ia melihat mereka 2 orang, dan bangunlah ia hendak menyongsong mereka, kemudian bersujud di tanah. Ya, di pintu gerbang ketemu Lot menyongsong. Nah, ini dia Lot menyongsong. Yang satu lagi nggak ada. Karena apa? Karena Sodom itu lambang dari dunia ini, saudara-saudaraku. Ya, Yahweh Ha'af itu nggak bisa bergaul dengan dosa. Rumah Abraham itu karena akibat adanya anugerah perjanjian, ada covenant. Maka covenant ini memungkinkan Bapak bisa hadir. Covenant ini yang ditandai dengan pengorbanan darah menyebabkan tirai bait suci terbelah, Bapak bisa terlihat gitu ya. Nah, saudara-saudara, ya tempat Maha Kudus bisa terlihat maksudnya. Itu artinya saudara-saudara, pada waktu menemui Abraham, rumah tangga Abraham ini yang terkena covenant ya, perjanjian ya, ada janji, ada sumpah janji antara Yahweh dengan Abraham, dan dasarnya adalah ada kurban, ada binatang yang dikurbankan ya, ada lembu yang dibelah jadi 2 gitu, burung tekukur juga dibelah jadi 2, dan kemudian ada langkah-langkah Yahweh berjalan di tengah-tengahnya. Itu pertanda bahwa Yahweh berkenan, sehingga dia bisa 3 yang tampil kepada Abraham, tapi kepada Lot hanya 2, saudara-saudara, karena Lot gambaran dari dunia ini. Seperti kita tahu, saudara-saudara, kepada kita manusia di dunia ini hanya 2, yaitu Yahweh Shua, Yahweh Hakben yang berinkarnasi, dan setelah selesai karya Yahweh di atas kayu salib, mati menebus dosa kita, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, kemudian menemui murid-muridnya, memberi otoritas kebangkitan kepada murid-muridnya, memberi benih kebangkitan dengan meniupkan Roh Kudus berdiam. Maka Yahweh Ben itu terangkat ke surga pada hari ke-40. Dari kematiannya, dia terangkat ke surga. Dan kemudian hari ke-50, Roh Kudus sepenuhnya datang menggantikan peran dari Yahweh Ben. Yahweh Ruah menggantikan sepenuhnya peran dari Yahweh Ben. Untuk apa? Karyanya sudah dilakukan oleh Yahweh Ben, oleh Yesua. Ya, karya penebusannya, karya pendamaiannya. Sekarang Yahweh Ruah tinggal menerapkan, mengapply kepada setiap orang, agar setiap orang yang dituntun oleh Yahweh Ruah terbuka matanya, melihat kebenaran, melihat kemurahan, melihat anugerah, dan percaya. Waktu mereka percaya, mereka dilahirkan baru oleh Yahweh Ruah, dan mereka menjadi orang-orang yang lahir baru. Kemudian ada sebagian yang diisi penuh oleh oleh Yahweh Ruah, sehingga mereka bisa berkarunia. Nah, itulah saudara-saudaraku kisahnya ya. Jadi inilah Tuhan orang Kristen, saudara-saudaraku. Tuhan orang Kristen itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ya. Dan Bapa itu bisa dibedakan dengan Putra, ya. Ya, jadi Bapa seperti pada waktu tampil kepada Abraham itu kelihatan ya duduknya seperti berbeda ya. Sepertinya orangnya kok berbeda gitu ya. Jadi tidak sama, bisa dibedakan dengan Putra. Putra bisa dibedakan dengan Roh Kudus. Bapa bisa dibedakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa dibedakan dengan Putra. Oke, nah inilah Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu, atau Elohim kita, ya bahasa Ibrani-nya adalah Elohim. Dia adalah kata yang jamak, tapi berfungsi tunggal. Bisa berfungsi jamak untuk Elohim, tapi bisa berfungsi tunggal
untuk Elohim ya. Nah, jadi dia adalah Tuhan yang bisa berfungsi jamak, saudara-saudaraku. Artinya dia bisa terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya ini adalah Elohim Sang Bapa. Ha'af Elohim. Ini Elohim Sang Putra. Ha-ben Elohim. Ini Ha-ruah Elohim. Ya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Elohim. Ya. Bapa itu Elohim, Putra itu adalah Elohim, Ruach HaKodes adalah Elohim. Gitu. Tapi Ha'af Elohim tidak sama dengan Hak Ruah Elohim. Hak Ruah Elohim tidak sama dengan Hak Ben Elohim. Hak Ben Elohim tidak sama dengan Ha'af Elohim. Dan ini bukan nama, ini sebutannya. Ini artinya sembahan. Sembahan. Ini Sang Bapa. Sembahan yang disebut Sang Bapa. Ini sembahan yang disebut Sang Putra. Ini sembahan yang disebut Sang Roh Kudus. Nah, sembahan ini punya nama diri. Nama dirinya adalah Yahweh. Sehingga Yahweh Sang Bapa, ya Elohim Sang Bapa ini bernama Yahweh Ha'af, Yahweh Sang Bapa. Elohim Sang Putra itu juga bernama Yahweh Ha-ben. Dan Elohim Sang Roh itu bernama Yahweh Ha-ruah. Dan inilah satu nama, satu-satunya nama yang menyelamatkan kita, yaitu Yahweh. Baik Yahweh Ha-ben maupun Yahweh Ha-ruah, apalagi Yahweh Ha-af, ini namanya adalah Yahweh, ya. Jadi Yahweh Ha-ben adalah Yahweh, Yahweh Ha-af adalah Yahweh, Yahweh Ha-ruah adalah Yahweh. Tapi Yahweh Ha-ben tidak sama atau bisa dibedakan dengan Yahweh Ha-ruah. Yahweh Ha-ruah bisa dibedakan dengan Yahweh Ha-af. Yahweh Ha-af bisa dibedakan dengan Yahweh Ha-ben. Oke, lalu Yahweh Ha-ben itu punya atribut lain. Dia juga adalah Yahweh Ha-davar. Yahweh Ha-davar. Yahweh Sang Firman. Nah, untuk penjelasan Trinitas yang paling bagus memang kalau pakai ini adalah dirinya, ya. Ini adalah Yahweh Sang Bapa. Nah, Bapa itu punya roh, Bapa itu punya firman, gitu ya. Nah, inilah Yahweh Sang Firman. Ini Yahweh Sang Roh. Sehingga dalam kekekalan memang ada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa Yahweh Sang Anak itu keluar dari Bapa. Nah, keluar dari Bapa itu bukan berarti dicipta oleh Bapa ya, tapi keluar dari Bapa itu sama seperti firman, itu keluar dari Bapa ya. Nah, Yahweh Sang Roh juga keluar dari Bapa ya. Rohnya itu bisa keluar dari Bapa kemudian datang ke dalam dunia. Tapi kok bisa sih begitu? Berarti pisah dong. Yahweh-nya mati dong, Yahweh Sang Bapa. Enggak mati. Kalau roh itu bisa ada di mana-mana, saudara-saudara. Ya, sebagian keluar, sebagian lagi tetap pada Bapa. Bisa. Gimana Pak caranya? Ya, Al-Davar juga begitu. Sebagian keluar, sebagian lagi masih ada pada Bapa. Bisa ya. Jadi firmannya hilang nggak di Bapa? Nggak hilang, tetap ada. Ya, ya. Jadi waktu saya mengeluarkan kata-kata ini nih, pelajaran ini kepada saudara, sebagian kata-kata saya mampir di telinga saudara, tapi sebagian lagi kata-kata saya masih banyak di mulut saya. Saya tinggal katakan lagi, betul kan? Begitupun roh, saudara-saudara. Ya, itu seperti angin. Ya, kalau angin ada di dalam ban mobil, itu sebagian, ya, itu sama seperti Yahweh Ha-ruah yang diutus ke bumi, gitu ya, oleh Bapa. Tapi di luar ban mobil, angin juga banyak, gitu ya. Udara, oksigen itu banyak. Kalau oksigen ada di dalam mobil, oksigen di luar juga banyak, gitu ya. Kalau oksigen ada di paru-paru kita, di luar paru-paru kita, oksigen ini di luar tubuh kita tuh banyak sekali, gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi gambaran yang paling bagus untuk menjelaskan Trinitas, bahwa dia adalah Sang Firman, dan dia adalah Sang Roh. Nah, Bapa punya firman, Bapa punya roh, firman keluar dari Bapa, roh keluar dari Bapa, tapi Bapa tidak kehilangan firman, Bapa tidak kehilangan roh, gitu ya. Jelas ya, saudara? Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan kita.
Dan Yahweh Hak-Davar ini ketika menjelma jadi manusia, jadi daging, dia diberi nama Yahweh Sua. Yahweh Juru Selamat, Yahweh Keselamatan. Dan Yahweh Sua itu dalam bahasa Ibrani Aramaik, Ibrani yang terpengaruh atau berkembang karena pengaruh Aramaik, dia menjadi Yesua. Nah, Yesua oleh orang-orang Inggris disebut Jesus, oleh orang Indonesia disebut Yesus. Itu sama, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan kita itu Yesus, tapi yang menyelamatkan kita adalah Yahweh, tapi bukan berarti kita menolak Yesus. Waktu kita bilang Yahweh yang menyelamatkan kita, itu artinya dalam kata Yesus ada termuat kata Yahweh. Yahweh Sua. Jelas ya, saudara? Oke, kalau sudah jelas, berarti kita bisa berpindah. Ada nama Tuhan yang kekal, nama Tuhan yang kekal. Bentar. Pandangan yang menganggap nama Yahweh bukan nama yang kekal, itu didasarkan pada versi terjemahan Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Bunyinya begini nih, kalau dalam TBLAI ya, tapi ininya nanti saya nggak baca ya, saya bacanya Tuhan aja ya. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, akulah, ini saya sebut Yahweh ya, akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, terjemahan ini menjelaskan bahwa pada Keluaran 6 ayat 2 dan 3, Yahweh itu belum menyatakan diri. Nah, inilah dasar atau pandangan yang menganggap nama Yahweh bukan nama yang kekal. Hampir semua terjemahan menyatakan seperti ini, saudara-saudaraku. Dengan nama Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, saudara, coba kita lihat terjemahan ILT ya. ILT menerjemahkan begini. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yahweh. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, kok berani-beraninya ILT menerjemahkan seperti ini? Dan saudaraku, kita lihat bahasa aslinya sebentar ya. Kenapa ILT kok berani menerjemahkan segini? Ada beda nggak, saudaraku, dengan yang tadi? Ada beda nggak? Jadi dengan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, di sini saudara-saudaraku, Yahweh itu sedang berbicara kepada Musa. Elohim sedang berbicara kepada Musa. Akulah Yahweh, kata Elohim. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebagai sembahan yang maha kuasa. Yahweh itu sembahan yang maha kuasa. Jadi artinya, waktu Yahweh bilang sama Musa, Musa, aku ini namanya Yahweh loh. Tapi dulu kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, aku Yahweh ini memperkenalkan diri sebagai sembahan yang maha kuasa. Artinya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, Yahweh memperkenalkan namanya enggak Yahweh? Bisa saja, hanya atributnya dia adalah sembahan yang maha kuasa. El Shaddai. El itu Elohim, sembahan. Shaddai itu yang maha kuasa. Nah, jadi makanya ILT berani mengatakan, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Mana buktinya, Pak? Banyak buktinya. Abraham mengenal nama Yahweh, ya. Hawa mengenal nama Yahweh. Setelah Set memperanakan Enos, orang mulai memanggil nama Yahweh. Banyak sekali buktinya, saudara. Banyak sekali buktinya, ya. Coba sekarang kita perhatikan dari bahasa aslinya. Bolehkah diterjemahkan seperti ini? Yuk kita lihat bahasa aslinya nih. Ya. Nah, saudara-saudaraku, di sini ada kalimat, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob by the name of God Almighty. Ini sama nih terjemahan dengan LI. But my name Jehovah, was I not known to them? Nah, ini bagusnya. Tapi dengan namaku Yahweh, tidakkah aku dikenal oleh mereka? Kalau not-nya dipindah ke was I not-nya, was not I known, ya. Was not, itu boleh, saudaraku, ya. Tidakkah aku dikenal oleh mereka?
Nah, saudara-saudaraku, ketika satu persatu kita coba parsing ini, lo itu memang artinya tidak, tapi juga bisa bukan, ya, bukan atau tidak, ya. Dan ini juga bisa jadi retorika pertanyaan, bukankah atau tidakkah, ya, tidakkah, nih, was not, tidakkah atau bukankah, ya, ya. Usemi Yahweh lo, ya, ya, dengan namaku Yahweh, bukankah, gitu ya. Ini apa nih artinya nih yang nodati ini. Nodati ini apa artinya? Nodati lahem ini apa artinya? Yuk satu-satu, nodatinya apa artinya, ya? Nih dia, nodati itu artinya to be made known, dikenal. Ini bahasa pasif, dikenal. Kalau ini jadi kata bukankah, dikenalnya itu perfect, artinya sudah. Bukankah, ininya orang pertama, first person, bukankah aku sudah dikenal? Lahem. Lahemnya ini apa nih, saudara-saudaraku? Ya, lahemnya adalah oleh mereka, bagi mereka. Safik, ya, itu adalah partikel preposisi, ya, kata depan dengan imbuhan orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak. Jadi oleh mereka, dikenal oleh mereka, gitu. Jadi bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, itu dia mengapa diterjemahkan seperti itu. Ya, kalau ini jadi kata retorika, bukankah, ya, atau tidakkah? Ini nodatinya, jadi aku sudah dikenal, tidakkah aku sudah dikenal? Nodatinya jadi aku sudah dikenal, to be made known itu dari orang pertama tunggal, aku sudah dikenal, ya, tapi dia perfect, jadi aku sudah dikenal. Ini oleh mereka, lahemnya oleh mereka, orang ketiga jamak, oleh mereka. Nah, jadi ILT bisa menerjemahkan seperti itu. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Gitu, saudara-saudara, ya. Nah, dari bukti-bukti itu, saudara-saudara, yuk sekarang kita lihat. Ya, Tuhan sendiri menyatakan bahwa namanya, yaitu Yahweh, adalah nama yang kekal. Ya, nama Tuhan yang kekal. Tapi ada pandangan yang menganggap nama Yahweh itu bukan nama yang kekal. Karena dasarnya itu adalah Keluaran 6. Ini baru diperkenalkan kok, nama Yahweh pada zaman Musa baru diperkenalkan, gitu. Padahal ketika ini baru diperkenalkan, pasal sebelumnya namanya sudah diperkenalkan. Ya, ini kan pasal 6. Katanya di pasal 6 baru diperkenalkan. Loh, pasal 3 sudah diperkenalkan. Coba kita lihat, ya. Dan namanya adalah kekal. Ya, pasal 3 ayat 15. Elohim berfirman lagi kepada Musa, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Bahkan ada penegasan lagi. Dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Saudara, kita lihat yuk bahasa aslinya, ya. Kita lihat bahasa aslinya. Keluaran 3 ayat 15. Jadi, waktu Keluaran 3 ayat 15 aja, ini adalah hasil dari pertanyaan Musa kepada Yahweh. Waktu Musa datang ke semak belukar yang menyala, Yahweh bilang, lepas kasutmu, tempat engkau berdiri itu kudus. Musa kaget, ternyata malaikat Yahweh memperkenalkan dirinya, ya. Waktu Musa kemudian disuruh, kamu harus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa tadinya nggak mau, tapi akhirnya terpaksa dia mau, ya, dengan beberapa mujizat, ya. Akhirnya Musa tanya sama Yahweh, nanti kalau orang-orang Israel, tua-tua Israel bertanya kepadaku, siapa nama Tuhan yang menyuruhmu itu, Musa? Aku mau panggil apa? Aku mau katakan apa, gitu.
Lalu ayat 13, Keluaran 3 ayat 13, ayat 14-nya Yahweh itu belum memberi namanya, baru memberi atributnya. Ehye, Asyar Ehye, aku adalah aku. Artinya aku adalah Tuhan yang kekal, yang dulu sudah ada, sekarang ada, dan yang akan datang aku ada. Ya. Kemudian ayat 15-nya barulah Tuhan memperkenalkan nama dirinya. Ya, itulah namaku, Yahweh. Itulah namaku untuk selamanya. Dan ini dari kata leolam. Ya, ini dari kata leolam. Ya. Jadi seh semi leolam, ya. Wayomer od Elohim el Moshe, dan berfirmanlah lagi Elohim kepada Musa, koh tomar el bani Yisrael. Demikianlah kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh Elohim apotakem, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohi Abraham, Elohimnya Abraham, Elohi Yitzhak, Elohimnya Ishak, wa Elohi Yakub, dan Elohimnya Yakub, selahni alehem, telah mengutus aku kepadamu. Seh semi leolam, itulah namaku untuk selama-lamanya, long duration, antiquity, futurity, untuk kekekalan, beseh sikri ledordo, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ya, oke. Nah, jadi namanya itu adalah nama yang kekal, bukan nama baru diperkenalkan di Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Juga Yesaya 63 ayat 16 mengatakan namanya nama yang kekal, saudara-saudara. Jadi kita punya punya bukti-bukti kitab suci yang mengatakan bahwa namanya nama kekal, ya. Sebab engkaulah Bapa kami, walau Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, engkaulah Bapa kami, ya Yahweh, penebus kami, namamu kekal selamanya. Nama Yahweh itu kekal. Benar nggak coba dalam bahasa aslinya, ya? Nah, ini ya, namamu ya, ya. Meolam sameka, meolam semeka, meolam semeka. Meolam itu artinya selamanya, ya. Ya. Ya, jadi ya. Thy name, namamu, ya. Ya. Thy name, itu namamu. Itu untuk selamanya. Meolam. Meolam sameka. Nah, untuk selamanya namamu. Oke. Nah, jadi Yesaya 63 ayat 16 jelas mengatakan bahwa namamu kekal selamanya. Meolam selamanya, ya. Kekal, ya. Sameka, namamu. Semeka, namamu. Namamu itu meolam, ya. Namamu itu kekal. Jadi jelas ya, nama Tuhan yang kekal adalah Yahweh. Dan Yahweh ini, saudara-saudaraku, itu nama Tuhan yang kekal. Ya, jadi bukan baru diperkenalkan pada waktu bertemu dengan Musa dalam Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Baik, lalu bukti-bukti nama Yahweh sudah dipanggil sebelum terjadinya peristiwa Keluaran 6 ayat 3. Buktinya apa? Yang pertama, Hawa memanggil nama Yahweh. Kejadian 4 ayat 1. Abraham bersetubuh dengan Hawa, istrinya, lalu ia mengandung dan melahirkan Kain. Hawa berkata, aku telah mendapat seorang pria dari Yahweh. Aku sudah mendapat seorang seorang anak laki-laki, anak pria dari Yahweh, gitu ya, seorang pria dari Yahweh. Nah, itu, saudara-saudara, ya. Ya. Watomer kaniti is at Yahweh, ya. Watomer kaniti is at Yahweh. Aku sudah mendapatkan seorang pria dari Yahweh, ya. Yang kedua, orang-orang mulai memanggil nama Yahweh dalam Kejadian 4 ayat 26. Mengenai Set, baginya telah dilahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Enos. Pada waktu itulah, pada waktu Enos lahir inilah, orang mulai memanggil nama Yahweh. Jadi selain Hawa, keturunan berikutnya orang mulai memanggil nama Yahweh itu setelah Enos dilahirkan. Kejadian 4 ayat 26. Ini ya. Ya. Likro b'shem Yahweh, ya. Mulai mereka memanggil nama Yahweh, to call upon the name
of Yahweh, ya. Jadi likra b'shem Yahweh. Oke? Nah, saudara-saudara, jadi jelas bahwa setelah Enos dilahirkan, orang-orang mulai memanggil nama Yahweh. Jadi setelah Hawa, mungkin setelah itu jarang orang memanggil nama Yahweh, tapi begitu Enos dilahirkan, mulailah orang. Enos itu anaknya Set, Set itu anaknya Hawa, ya. Jadi begitu cucunya Hawa dilahirkan, orang-orang mulai memanggil nama Yahweh lagi. Nah, siapa lagi yang memanggil nama Yahweh? Abram. Sebelum namanya berubah jadi Abraham, masih pakai nama lama Abram, itu memanggil nama Yahweh. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian, dari sana Abram pindah ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Ia membentangkan kemahnya dari Betel di sebelah barat hingga Ai di sebelah timurnya. Di sana ia juga membangun mazbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Jadi Abram sudah memanggil nama Yahweh. Begitu datang ke tanah Kanaan, dia sudah memanggil nama Yahweh. Dia bangun mazbah dan dia panggil nama Yahweh. Ya, benar-benar memanggil nama Yahweh, saudaraku. Ya, jadi wayikra b'shem Yahweh. Nah, ya, wayikra itu artinya dan dia memanggil nama Yahweh, ya, ya, and called, dan dia memanggil upon the name, nama Yahweh, ya. Jadi itu dia, saudara-saudaraku, ya, Kejadian 12 ayat 8, dan dia memanggil nama Yahweh. Oke, lalu berikutnya Kejadian 16 ayat yang ke-13. Oh, ini ada yang belum hilang, ya. Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Ya. Di situ Hagar. Lalu Hagar memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, engkau adalah El Roi. Sebab ia berkata, bagaimanapun juga di sini aku telah melihat dia yang melihatku. Jadi ini sedang membahas bahwa orang-orang sebelum Musa mengenal nama Yahweh, orang-orang itu sudah mengenal nama Yahweh, ya, dan ya para leluhur sudah mengenal nama Yahweh, ya. Jadi Abraham juga memanggil Abraham sekarang, ya, memanggil nama Yahweh, ya, ya. Di sini wayikra Shem Yahweh El Olam. Nah, nama Yahweh sebagai nama yang kekal. Jadi memanggil nama Yahweh sebagai nama yang kekal, saudara. Itu Abraham tuh memanggilnya, ya. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariksa di Beersheba, dan di sana ia memanggil nama Yahweh sebagai apa, dengan sebutan, ya. Dia di sana dia memanggil nama Yahweh. Ya, sebutannya adalah El Olam, ya. Jadi gelarnya adalah Tuhan yang kekal, gitu. Tuhan yang kekal, ya. Ini El Olam. Oke. Lalu Ishak memanggil nama Yahweh. Kejadian 26 ayat 25. Di sana Ishak mendirikan mazbah dan memanggil nama Yahweh. Kejadian 26 ayat 25. Nah, oke. Sekarang bait yang didirikan pun adalah tempat kediaman bagi namanya yang kekal. Jadi 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Ini bait Yahweh, ya, itu adalah bait untuk namanya. Namanya ini nama yang kekal. 1 Raja-Raja 9 ayat 3, Yahweh berfirman kepadanya, aku telah mendengar doa dan permohonanmu yang kau panjatkan kepadaku, aku telah menguduskan bait yang telah engkau bangun sebagai tempat kediaman namaku selamanya, sehingga mata dan hatiku akan selalu ada di sana selamanya. Jadi lihat, namaku selamanya, ya, namaku selamanya. Sudah perhatikan itu, ya. Dalam bahasa aslinya apakah ada kata namaku selamanya? Itu ada, ya. Shem ad olam. Shem ad olam, ya. Jadi namaku untuk selamanya ada, ya. Ya. Jadi saudara-saudara, ini, ya, et habayit haseh Asher Banita, oke, la sum sami, sum semi, sam, ad olam,
Jadi itu jelas namaku untuk selamanya gitu ya. Jadi bait yang didirikan adalah tempat kediaman bagi namanya yang selamanya. Oke. Lalu 2 Raja-Raja 21 ayat 7. Bahkan dalam bait Yahweh ia menempatkan patung Asyerah. Ini ada seorang raja yang ternyata sinkretisme ya. Meskipun tentang itu Yahweh telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dari seluruh suku Israel aku telah memilih bait ini dan Yerusalem untuk aku dapat menempatkan namaku selamanya. Jadi bait itu khusus untuk nama Yahweh selamanya. Nah, namanya adalah nama yang kekal. Itu ya, Yahweh. Ad Shem Semi Leolam, ya. Ad Semi Leolam, ya. Oke. Kemudian yang terakhir 2 Tawari 33. Ia menempatkan sebuah patung ukiran berhala yang dibuatnya di dalam bait Elohim, tempat yang telah difirmankan Elohim kepada Daud dan Salomo anaknya. Dalam bait ini di Yerusalem yang telah kupilih, ini ayatnya mirip dengan yang tadi ya. Aku akan menempatkan namaku untuk selamanya. Jadi ini sinkretisme ya, justru. Nah, jadi lihat et semi le olam ya, elom. Nah ini adalah untuk selamanya. Saudara-saudara, nah itulah yang bisa saya bagikan pada hari ini. Jadi saudara-saudara tahu bahwa nama Tuhan adalah nama yang kekal, nama yang kekal. Bahkan bait yang didirikannya pun itu tempat kediaman bagi namanya yang kekal. Nanti siapa bait tempat yang didirikan oleh Hamasyah, didirikan bait yang baru, yaitu siapa? Tubuh saudara, tubuh saya. Di dalam diri kita, itu jadi tempat kediaman namanya yang kekal. Jadi di dalam diri kita itu ada tanda namanya yang kekal. Nanti pada akhir zaman, tanda itu akan terbaca. Terbacanya di dahi kita, gitu, saudaraku ya. Kemarin sudah dibuktikan bahwa bukan hanya 144.000 orang yang di dahinya ada nama, tapi semua sisanya yang ada di surga itu punya nama yang sama, ya. Oke, di dahinya. Nah, jadi ini bait, saudara-saudaraku, ya. Kita adalah baitnya, ya, tempat kediaman bagi namanya. Oke, saudaraku, saya pikir ternyata tidak kurang waktunya ya. Artinya tidak, waktunya cukup untuk menjelaskan semua ini dengan pelan-pelan, dengan baik. Terima kasih, saudara-saudara, untuk perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati kita semua ya. Shalom.